Assalamualaikum anak soleh-soleha, apa kabar? Ustazah selalu berdoa semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selain hewan dan manusia, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Namun, apa sih sebenarnya berkembang biak itu? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan atau individu baru dengan tujuan melestarikan dan memperbanyak jenis. Perkembangbiakan tumbuhan dimulai sejak tumbuhan itu ditanam sampai tumbuhan itu tumbuh dewasa dan menghasilkan buah. Begitulah seterusnya. Jadi itulah yang dikatakan dengan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Ustazah akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak, dimulai dari perkembangbiakan generatif. Apakah itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan yang melibatkan alat kelamin betina dan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Lalu, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan inilah yang dinamakan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ustazah akan menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini terjadi pada bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga turi dan bunga sepatu. Pada gambar ini adalah contoh bunga kembang sepatu di mana dia memiliki benang sari dan kepala putik dalam satu bunga. Nah, lalu bunga yang seperti apa sih yang dikatakan bunga sempurna? Jadi anak-anak, yang dikatakan dengan bunga sempurna adalah apabila bunga tersebut memiliki bagian-bagian seperti ini. Bunga yang memiliki mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian inilah yang dikatakan bunga sempurna. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Bisa kita lihat contohnya ya anak-anak. Nah, ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi dia masih satu tanaman. Selain ini apalagi contohnya? Ya, jadi contoh lainnya adalah jagung dan kelapa. Kemudian penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih satu jenis. Umumnya menghasilkan variasi keturunan karena terjadi perpaduan sifat dari dua tumbuhan induk yang berbeda. Nah, kalau dari contoh ini kita lihat, ini adalah tanaman yang sejenis namun berbeda warna. Ketika terjadi penyerbukan silang, maka keturunan yang dihasilkan juga nanti akan bervariasi.
Selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Nah, contohnya adalah serbuk sari cabai jatuh ke kepala putik tanaman tomat. Nah, itu tadilah anak-anak penjelasan tentang perkembangbiakan secara generatif. Untuk video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Ustazah berharap apa yang Ustazah sampaikan kali ini bisa anak-anak pahami ya. Dan anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.